Ada dua macam vitamin A. Ini diberikan di bulan Februari sama Agustus. Ada vitamin A warna merah kayak gini dan ada warna biru. Nih, warna biru. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali hanya di Obsesi, obrolan seputar kesehatan masa kini. Pada Obsesi episode ketiga ini, kita akan membahas mengenai bulan timbang di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Bu Ulislah Senasari, ahli media gizi. Tentunya saya kembali lagi dengan Kak Wafi menyapa agar kalian semua yang ada di rumah tetap sehat selalu, jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, lalu patuhi anjuran dari pemerintah apalagi di tengah pandemi ini. Ngomong-ngomong soal bulan timbang, saya tuh sempat berpikir, apa sih itu bulan timbang, Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami semua, apakah bulannya yang ditimbang atau timbangannya yang di bulan? boleh. Kak Wafi nanti ya yang bawa ke bulan ya. Oh iya, siap. Gini, bulan timbang. Tadi kan pertanyaannya apa sih bulan timbang ya? Iya. Ya. Memang sih kita kan sering mendengar ya bulan timbang. Apa sih bulan timbang? Bulan timbang adalah di mana di bulan tersebut dilakukan penimbangan dan pengukuran balita secara serentak untuk memantau status gizi balita dengan sasaran yang luas. Jadi pelaksanaannya itu satu Indonesia bareng gitu. Iya. Lalu untuk pelaksanaan dari bulan timbang itu sendiri, apakah ada di bulan-bulan tertentu, Ibu? Iya, di bulan-bulan tertentu. Jadi pelaksanaan bulan timbang itu dilaksanakan di Posyandu. Bulannya di bulan Februari dan Agustus. Kenapa kok Februari sama Agustus? Sebenarnya pelaksanaan bulan timbang itu ngikut kegiatan pemberian vitamin A untuk balita. Jadi pemberian vitamin A untuk balita itu dari dulu itu sudah dilaksanakan di bulan Februari dan Agustus. Jadi mindset masyarakat sudah terbiasa kalau di bulan Februari sama Agustus itu pasti pada datang ke Posyandu itu kan. Jadi makanya di bulan Februari sama Agustus itu sekalian ada kegiatan yang namanya bulan timbang di Posyandu. Mas Wafi sudah tahu belum gimana bentuk vitamin A itu? Belum tahu. Ini nih, kayak gini nih vitamin A. Ada dua macam vitamin A. Ini diberikan di bulan Februari sama Agustus. Ada vitamin A warna merah kayak gini dan ada warna biru. Nih, warna biru. Nah, ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi istilahnya kegunaannya. Kalau yang biru ini 100.000 IU ya, itu untuk bayi untuk 6 sampai 11 bulan 59 hari atau di bawah 1 tahun. Kalau yang ini untuk balita yang dari 1 tahun sampai 5 tahun. Jadi ini. Itu kandungannya juga berbeda ya? Iya. Kalau yang merah itu 200.000, jadi 2 kali lipatnya. Kalau yang biru tadi 100.000. Ya. Sedangkan fungsi dari vitamin A itu untuk yang satu jelas apa coba? Kesehatan mata kan? Nah, 2 untuk imunitas juga. Sama untuk kalau untuk yang untuk ibu hamil atau itu untuk pertumbuhan dan reproduksi juga bisa. Jadi kenapa vitamin A itu diberikan di bulan Februari dan Agustus sekalian ada pelaksanaan bulan timbang tadi. Selain pemberian vitamin A, mungkin ada hal-hal yang lain yang diberikan saat bulan timbang itu sendiri, Bu? Oh ya ada. Jadi saya terangin dulu ya. Yang namanya Posyandu itu sebenarnya dilakukan setiap bulan. Ya kayak gini nih contohnya nih, ya kan? Jadi balita itu ada kegiatan penimbangan di Posyandu setiap Januari, Februari, Maret. Jadi bukan hanya di Februari tok sebenarnya ya. Jadi 12 bulan itu harus ada. Dan para balita itu punya KMS seperti nih. KMS yang biru itu untuk laki-laki, yang pink untuk cewek. Jadi setiap bulan itu mereka dipantau. Tapi kalau di bulan-bulan lain, maksudnya selain bulan timbang, itu hanya penimbangan saja sama pemberian makanan tambahan atau penyuluhan. Tapi kalau di Februari sama Agustus yang bulan timbang tadi ada plusnya.
selain selain penimbangan, pengukuran tinggi badan, terus ada penyuluhan, pemberian vitamin A ini tadi, plus kalau di bulan Agustus biasanya ada pemberian obat cacing. Kemudian untuk di masa pandemi ini, Bu, apakah bulan timbang itu tetap dilaksanakan? Lalu urgensinya bagaimana? Mengingat Kabupaten Sidoarjo juga masih masuk ke dalam zona merah ya itu. Zona merah atau zona semangka, Mas? Tahu nggak zona semangka? Kurang tahu, Ibu. Yang kelihatan hijau dalamnya merah itu loh. Oh iya. Jadi gini, pelaksanaan bulan timbang walaupun di tempat yang zona merah di masa pandemik itu harus dilaksanakan. Ya tadi itu kan kenapa? Untuk memantau status gizi balita kita. Kalau kita nggak melaksanakan bulan timbang nanti bisa loss ya. Jadi anak itu seharusnya maaf. Jadi anak itu nggak ketahuan dia akan naik atau enggak berat badannya kayak gitu atau tinggi badannya. Jadi pelaksanaan bulan timbang itu dilaksanakan untuk memantau status gizi anak kita supaya mereka tuh tidak terdampak stunting. Ya, jadi di istilahnya di status gizi anak kita itu ada yang namanya stunting. Pernah dengar arti stunting? Pernah, cuman kurang memahami. Mungkin Ibu bisa gitu. menjelaskan juga. Ya, stunting itu adalah pertumbuhan balita yang tidak sesuai dengan umurnya. Jadi seumpama si anak si A itu harusnya dia umur 2 tahun tuh. Tapi dia tingginya harusnya dia itu sekitar 90 cm kan ya. Tapi ternyata dia 85 atau 84 cm. Itu dia dinamakan stunting. Tapi stunting itu bukan balita cebol atau kerdil ya. Dia hanya pendek saja. Kenapa bisa terjadi? Masyarakat Indonesia itu pahamnya yang namanya balita pendek itu karena keturunan, iya kan? Pasti kalau ada anak kecil pasti gak bisa tinggi, pasti bilangnya alah bapak ibunya juga tinggi, ya enggak? Ya itu salah, karena kita lihat sendiri ya, kayak contohnya di luar negeri tuh, di Cina, aslinya kan leluhur mereka itu kan nggak kecil kan ya, tapi ternyata tinggi-tinggi mereka. Indonesia nggak boleh harus seperti itu juga. Jadi Indonesia itu masih istilahnya merasa kalau anak kecil itu karena keturunan. Sebenarnya enggak. Banyak sekali contoh anak-anak sekarang yang gizinya bagus, bapak ibunya kecil, tapi anaknya tinggi. Ya nggak pernah lihat nggak? Pernah. Tapi karena itulah tujuannya kenapa pemantauan status gizi itu. Kenapa sih anak bisa stunting atau pertumbuhannya kurang? Karena dari seumpama ya, anak A itu bulan pertama dia nggak naik 2 on. Jadi minimal kenaikan berat badan itu kan 2 on tuh. Kalau udah 1 tahun ke atas. Jadi ini ada grafik pertumbuhan tuh di KMS. Oh, jadi dimonitoring. Iya. Jadi di posyandu itu pemantauan. Jadi pemantauan tumbuh kembang anak kita. Jadi seumpama si A itu nggak naik 2 on. Bulan berikutnya dia nggak naik lagi. Bulan berikutnya dia 32 naik lagi. Padahal dia harusnya naiknya 6 on kan ya. Kalau anak yang enggak naik itu kan otomatis kan tingginya juga enggak naik kan. Nah itu lama-lama dia jadi bisa pendek. Lah mengapa harus dilakukan ini bulan timbang walaupun masa pandemiknya itu untuk memantau status gizi anak kita atau balita kita supaya tidak terlanjur stunting atau terlanjur gizi buruk kayak gitu. Jadi sangat penting dilakukan. Terus kemudian ada pemberian vitamin A ini tadi kan, untuk imunitas mereka, jadi harus dilaksanakan. Kemudian untuk protokol kesehatannya sendiri. Begitu. Ya, untuk yang dilakukan pada saat bulan timbang itu seperti apa? Kalau protokol kesehatan COVID-19 jelas ya, seperti ketentuannya Kemenkes ya tentang protokol kesehatan. Yang pasti di dalam pelaksanaan posyandu itu untuk wilayah zona merah dan zona kuning atau orange itu tidak boleh dilaksanakan posyandu. Yang boleh dilaksanakan adalah di zona hijau. Dan di zona hijau pun itu ada ketentuan-ketentuan di mana pelaksanaan posyandu itu seperti apa gitu. Enggak terus kayak biasanya. Kayak ini Mas ya. Ini nih posyandu contoh ya. Ini contoh posyandu yang biasanya. Jadi datang enggak pakai masker, antri dan sebagainya. Sekarang enggak boleh seperti ini. Jadi seumpama pertama otomatis kan koordinasi dulu ya. Koordinasi seumpama desa A itu mau melaksanakan posyandu. Itu dari kelurahan, dari RT, dari KD itu harus istilahnya mempersiapkan
mempersiapkan tempat, mempersiapkan peralatan-peralatan yang harus disiapkan seperti meja atau kursi yang dikasih jarak 1 meter, terus ada cuci tangan ya, tempat cuci tangan jadi harus, terus ada hand sanitizer, pakai masker, semuanya pakai masker, jadi orang tua atau kadernya juga itu juga pakai masker, kalau anak-anak mungkin pakai face shield kayak gitu. Terus nomor 2 yang disiapkan lagi ini kalau mungkin ada pemberian imunisasi atau apa ya harus sesuai dengan protokol sama bidannya kayak gitu. Terus pelaksanaannya itu nggak serentak, Mas. Jadi seumpama kan kalau di posyandu itu kan antara umur 0 bulan sampai 5 tahun ya. Itu bisa dibuat jadwal. Jadi mungkin jam pertama 0 sampai 1 tahun. Terus jam kedua bisa untuk 1 sampai 2 tahun. Terus 3, jadi nggak serentak. Atau dan selain itu juga dilaksanakannya itu bisa per RT. Jadi gini, satu posyandu contohnya posyandu 1 tuh ya. Posyandu 1 itu kan ada beberapa RT. Lah saat ada RT 1, 2, 3 contohnya ya. Hari pertama mungkin RT 1 dulu, hari kedua RT 2, hari ketiga RT 3 untuk mengurangi pengkelompokan atau gerombolan itu ya. Kerumunan gitu. Terus kalau sama timbangannya pakai dacin seperti ini namanya dacin tuh. Itu harus bawa sarung sendiri. Ini ibunya. Kalau enggak ya pakai timbangan digital sekarang diperbolehkan. Kalau menggunakan seperti ini harus pakai sarung sendiri. Jadi bawa di rumah tuh sarungnya tuh. Kalau enggak pokoknya menghindari pemakaian yang barengan gitu loh. Tuh untuk yang bisa dilaksanakan. Tapi kalau untuk puskesmas taman, wilayah puskesmas taman, pelaksanaannya itu satu, ada yang kunjungan rumah atau istilahnya janji temu antara kader sama ibu balita. Jadi ibu kader itu datang ke rumahnya ibu balita itu dengan mungkin perjanjian dari WhatsApp atau apa di grup gitu untuk kapan-kapan untuk pemantauan status gizi dan pemberian vitamin A. Ada juga yang dilakukan per RT atau per dukuhan istilahnya. Jadi istilahnya nggak banyak, jadi hanya berkelompok, maksimal kan sekitar 10 atau 20 ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk puskesmas taman seperti itu pelaksanaannya. Di wilayah kerja puskesmas taman kita kan ada 15 desa kelurahan. Jadi karena di sini masih zonanya itu ada yang macam-macam ya. Jadi kita sepakati seperti itu. Jadi nggak ada pelaksanaan posyandu yang serentak satu desa seperti itu. Lalu untuk kesiapannya dari wilayah kerja puskesmas taman ini dalam pelayanan bulan timbang ini apa? Mungkin ada koordinasi antar sektor atau mungkin jelas harus. Harus kan kita kan istilahnya apa ya? Bulan timbang itu kan untuk semuanya ya. Jadi otomatis harus ada kesiapan yang istilahnya koordinasi. Yang pertama kita lakukan, kita jelas koordinasi dulu dengan lintas program. Di mana lintas program itu ya ini, jadi petugas-petugas puskesmas dulu ini dari lewat minilog atau mini lokakarya gitu kan. Jadi mungkin ketua kepala puskesmas mengumpulkan kami dengan minilog itu untuk mempersiapkan persiapan bulan timbang di bulan Agustus. Di situ ada program-program yang terkait. Misalnya saya kan di program gizi, terus ada bidan, terus ada pemegang wilayah. Jadi kita tuh ada 15 desa kelurahan, itu setiap desa itu ada bidannya. Itu jelas, ada perawatnya juga. Pokoknya yang terkait itu kita kumpulkan gitu, terus kita koordinasikan bagaimana pelaksanaannya untuk bulan timbang itu otomatis sesuai dengan protokol COVID yang ditetapkan oleh Kemenkes. Setelah itu kita sudah sepakat dulu di dalam, kita baru lintas sektor ya kan. Koordinasi dari sini kan pertama kan camat tuh. Otomatis di kecamatan dulu, terus kelurahan itu kan ada bidan-bidan perwakilan tuh kan, yang istilahnya untuk mewakili setiap kelurahan-kelurahan itu kan. Bidan tuh kayak menteri kesehatannya kita ya. Menteri kesehatannya di kelurahan. Jadi bidan itu nanti yang koordinasi sama lurah, sama warga setempat untuk pelaksanaan bulan timbang di wilayah tersebut. Terus kan kesiapannya. Jadi kita sampaikan apa saja yang perlu disiapkan. Kesepakatan itu karena apa? Pelaksanaan bulan timbang itu enggak boleh tanpa
sepengetahuan Satgas COVID-19. Jadi kan setiap desa itu udah ada satgasnya tuh. Nanti takutnya loh ini kok ada satu kegiatan apa kayak gitu kan. Jadi istilahnya semua harus tahu dan harus terkoordinasi. Yaitu protokol kesiapannya dari Puskesmas Taman tuh seperti itu. Terus nomor 3 pelaksanaannya kan ketika pelaksanaan otomatis kayak vitamin A gini kita siapkan, terus formnya, terus apa pencatatannya seperti apa, pelaporannya seperti apa, nanti koordinasi antara petugas gizi, bidan sama kader yang ada di tempat gitu, dengan tidak tidak melupakan protokol ya, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya harus itu. Mungkin ada pesan-pesan yang khusus buat ibu-ibu di rumah mengingat tentang pelaksanaan dari bulan timbang ini apa mungkin Ibu? Oh gitu, oke. Jadi gini, pesan saya untuk ibu yang punya balita. Karena bulan timbang itu karena urgennya pemantauan status gizi anak kita sama pemberian vitamin A. Jadi apabila ada yang mungkin aku kok di wilayahku nggak ada posyandu ya, nggak tahu kayak gitu, bisa datang ke puskesmas terdekat. Sama mama di puskesmas taman bisa datang ke saya, ke petugas gizi, nanti di situ ada juga yang ini kami berikan vitamin A langsung di fasilitas kesehatan. Boleh, itu nomor 2. Di situ juga kita bisa pantau juga. Jadi intinya walaupun di masa pandemi seperti ini, pemantauan status gizi anak kita tuh jangan sampai terlupakan. Iya. Kalau kan ada juga tuh yang ibu balitanya itu aktif gitu loh. Jadi mungkin dia kerja gitu. Jadi dia nggak bisa ke posyandu, tapi dia selalu lapor. Oh, anak saya berat badannya segini. Terus jadi mungkin dia punya ukuran tinggi badan sendiri kayak gitu, bisa dilaporkan ke Bu Bidan atau WA ke Bu Bidan kalau tahu bidannya. Bu, saya nggak bisa datang, bisa minta vitamin A ini dengan berat badan itu seperti itu. Jadi pesan saya tetap untuk bulan Februari dan Agustus di bulan timbang ini pelaksanaan walaupun tidak sesuai dengan posyandu seperti biasa, anak kita harus selalu mendapatkan vitamin A dan dipantau status gizinya. Itu mungkin saran saya. Demikian, terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Penjelasannya yang bermanfaat sekali. Iya, semoga bermanfaat juga loh. Nanti sama mama menikah ya, nanti istrinya disuruh ke posyandu. Oke, siap. Sudah belum? Sudah. Sudah menikah maksudnya? Nggak boleh kan? Oke, demikian rangkaian obsesi episode ketiga ini dengan pembahasan bulan timbang di masa pandemi. Berakhir sudah. Saya Kak Anwardin Alwafi dan Ibu Ulislah Senasari pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.